Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini adalah satu bacaan untuk kalian dengan judul Angel's Message. Ini adalah pesan dari semesta melalui kartu-kartu yang saya punya, Oracle Card Angels ini ya. Ya, supaya ada yang bisa diambil dari bacaan ini untuk kalian. Yang nggak resonate nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirin ya. Karena bisa resonate, bisa tidak, tentu saja. Kita mulai aja bacaannya, tapi saya semprot dulu. Soalnya nih lagi nggak bagus, cuacanya nggak bagus, energinya lagi nyebelin banget. Oke. So saya mulai dengan Angel's Message. Ini tarot, bukan tarot, ini Oracle Card Angel's Message yang udah lama banget saya nggak buka, saking udah lamanya jadi bentukannya seperti ini ya. Ya udah. Chakra clearing. Oke, chakra clearing. Chakra, seven chakra. Sebenarnya more than seven, tapi yang orang percaya selama ini seven ya, seven ke atas, seven ke bawah sih sebenarnya. Berarti kan more than seven ya kan? Ya sudahlah. Chakra clearance atau membersihkan chakra, membersihkan. Ya udahlah, kalau kalian bingung apa itu, membersihkan energi. Yang seperti saya tadi bilang ya, karena energinya lagi jelek banget. Ini berlaku untuk diri saya sendiri, energinya lagi nggak bagus gitu ya. Saya nggak tahu berlaku untuk kalian para Gemini atau tidak, tapi yang jelas energinya lagi nggak bagus di sekitar saya. Oke, so ya, kita tetap berusaha positive thinking ya. Coba kita baca dari Archangel Metatron. Call upon me to clear and open your chakra using sacred geometric shape. Ada hal yang harus di clearance atau dibersihkan dari kehidupan kalian para Gemini. Ketika segala sesuatunya berada tidak pada tempatnya, ketika energi buruk mengelilingi orang, ya kan? Jadi ya, tentu saja itu akan berimbas, akan membuat kita juga kena dengan energi tersebut. Karena energinya kan tidak berbentuk, tidak kelihatan. Kalau kelihatan kita bisa tahu, wah itu ada tembok, jangan ditabrak kan gitu. Tapi kalau energi buruk gimana caranya kita menghindari? Dan ya, untuk kalian, terutama untuk para Gemini yang mempunyai dua sisi di dalam dirinya, sisi gelap dan sisi terang, dan terserah kalian mau gunain yang mana. Itu privilege ya untuk kalian para Gemini, mempunyai kelihatan banget gitu. Apakah itu ada di setiap orang? Ada, semua orang juga punya. Tapi kalau Gemini udah dari tampilannya aja itu dua kepala ya kan, twins ya. Jadi ya memang udah dari sononya udah kelihatan dua-duanya. Kalau orang lain bisa bersembunyi, kalau Gemini kasihannya nggak bisa bersembunyi. Ada dua hal tersebut yang memang sudah nempel di kehidupan kalian dari sononya. Dan ini bilang, si Archangel ini bilang perlu dibersihkan. Yang mana yang dibersihkan? Tentu saja yang hitam ya kan. Dan karena ini bacaannya untuk kalian para Gemini, jadi ya saya ngomongnya ke Gemini. Tapi tentu saja ini juga seharusnya untuk semua orang ya. Oke. Nah, apalagi dari Angel's Guide saya buka satu. Apa sih pesannya? Biasanya nyambung ya. Coba kita lihat nyambung nggak? Di bawahnya cuma tulisannya no. So saya ambil ini sebagai jika kalian ingin melakukan hal-hal yang buruk atau justru mengetengahkan yang buruk di kehidupan kalian, ya jawabannya no. No. No ini adalah something negatif ya, sesuatu yang negatif. So yang negatif no, hus-hus sana pergi. Ya, oke. Coba karena itu nggak clear untuk apa sih sebenarnya no-nya itu, saya ambil satu lagi aja ya. Apa sih gitu kan? Coba kita lihat, saya ambil satu lagi aja.
Oh, expect miracle. Oke. Jadi jangan bikin diri kalian itu berada di situasi yang negatif, sesulit apapun keadaan yang sedang kalian alami dan hadapi, karena masih ada keajaiban untuk kalian. Oke, so that's good. Karena masih ada keajaiban untuk Gemini. So, jangan berhenti berharap yang baik-baik. Oke. Coba kita buka kartu selanjutnya. Ini dari Very Oracle Card. Saya tahu Very itu tidak sama dengan Angel, tapi message-nya kadang-kadang bagus banget, gak kadang-kadang. Message-nya bagus-bagus, jadi kita buka juga aja. Abundance, oh oke. Ini juga bagus pesannya ya. Prepare yourself for incoming abundance. Release any mental blocks you may have. In very land and human land, there is so much in us. There is enough abundance for everyone. Oke, see? Jadi kan nyambung beneran, menurut saya nyambung juga dari yang pertama tadi, kartu pertama, kedua, dan yang ini yang ketiga. Bahwa yang perlu di clearance, yang perlu dibersihkan adalah yang negatif. Oke, untuk mendapatkan sebuah anugerah yang luar biasa, sebuah keadaan di mana kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dengan adanya expect miracle tadi. So, yang harus dibersihkan dalam diri kalian atau hidup kalian adalah negative energi yang jelek-jelek. Oke. Kalau saya pakai ini, kalau kalian mau boleh pesan juga sih, masih ada kayaknya pengiriman dari Jakarta ya. Jadi saya akan bilang ke asisten saya untuk mempersiapkan kalau ada yang pesannya. Kayaknya sih masih ada, walaupun mungkin tidak banyak. Oke. Never mind. Sekarang yang saya buka adalah tarotnya ya. Saya tidak akan buka ini secara terbalik. Ini saya buka secara tidak terbalik aja. Pesan apa yang ingin disampaikan. Oke. 3 of Wands. You are on the right track. 2 of Wands untuk masa depan. Jalannya. Oke. 2 of... Ini kenapa tuh dari tadi? Mentang-mentang Gemini. 2 melulu ya. Ada 2 tongkat, sekarang 2 sword, 2 pedang, 2 melulu ya. High Priestess, untuk yang ini bukan 2. Nah, kalau 2 melulu saya bingung gitu. Mentang-mentang Gemini. 3 of Cups. Nah, yang ini 3 udah mulai naik nih dari 2 ke 3. Oke, kemudian The Death. Ya, ada yang harus diselesaikan nih. Satu lagi. Oh, 5 of Wands. Oke, beberapa kalian memang berada di keadaan yang harus struggling ya. Harus fight for yourself ya. Dan fight-nya itu atau perjuangannya itu harus menuju ke arah yang baik-baik ya, Gemini. Oke. So, yang pertama adalah 3 of Wands. Keadaan di mana kalian menjalani jalur hidup kalian, jalan hidup kalian. Dan kalaupun itu berliku-liku, kalaupun itu susah, kalian harus tahu sebenarnya ini sudah jalannya, sudah takdirnya apa yang kalian hadapi saat ini. Kalian melihat ke depan secara, aduh ini susah ini. Kalau 3 of Wands kan kayak, saya udah pegang satu visi, saya sudah pegang satu misi untuk ke depannya gimana. Tapi ternyata kayaknya susah banget. Nah, kata-kata susah banget itu yang mesti di clearance, yang mesti di hus-husan. Nah, karena ya tadi expect miracle, jangan khawatir dengan kesusahan itu, kesulitan itu, tetap aja akan ada hal-hal baik yang membantu kalian. Ini terlihat kok dari kartunya. Jadi kalau kalian melihat bahwa jalan yang sedang kalian jalani di depan sana tuh terlihat seperti aduh udah jauh, susah lagi, berbatu-batu, naik turun dan lain sebagainya, don't worry, jangan khawatirkan hal itu. Cukup melakukannya step by step, satu persatu kalian lalui gitu. Kalau naik anak tangga ya tangga, kalian kan gak lompat kan, naiknya satu-satu. Nah seperti itu, dan don't give up ya, jangan menyerah. Oke. Yang kemudian adalah 2 of Wands, di mana sebenarnya kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Demi apa? Demi masa depan kalian.
The word in your hand berarti terlihat seperti kalian sudah tahu apa yang harus kalian kerjakan untuk masa depan kalian. Ini juga menurut saya kelebihan seorang Gemini. Dia bisa melihat di dua sisi ya. Sisi gelapnya mana, sisi terangnya mana. Kalian bisa melihat itu dengan jelas. Ini kelebihan dari Gemini menurut saya. Dan itu juga berarti kalian tahu yang mana yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, ya kan? Oke, kalau ada pertanyaan dari seorang Gemini, kalau gitu, Mbak Lucy selalu bilang ya, Gemini itu jahat. Enggak. Emang ada Gemini yang jahat sama saya? Ada. Tapi saya tidak menunjuk si Gemininya, tapi saya menunjuk si pribadinya orang tersebut. Emang udah jahat aja gitu. Oke, ya kebetulan dia, bukan kebetulan, ya emang dia Gemini. Tapi ya udahlah, jahat is jahat. But di sini, di kartu yang ini, kalian tuh udah tahu jelas yang mana yang kalian harus ambil, yang mana yang gelap, yang mana yang terang, dan kalian mau ambil yang mana. Tapi sebenarnya kalian harus tetap berprinsip yang terbaik ya. Sisi jahatnya jangan dikeluarkan, sisi darknya jangan dilewati, something like that. Tetap aja pilih yang terbaik untuk hidup kalian. Oke? Apakah itu ngaruh? Kan saya jahatnya sama orang lain, Mbak Lucy. Misalnya ada yang ngomong kayak gitu. Kalian pikir itu gak akan balik ke kalian? Doain yang jelek-jelek aja nggak boleh, apalagi melakukan yang jelek-jelek untuk orang lain ya. Itu akan balik ke diri sendiri masalahnya. Oke. Dualisme atau crossroad yang sedang kalian lalui saat ini adalah self-doubt sih sebenarnya. Kalian meragukan diri sendiri untuk melalui hal itu. Walaupun pada kenyataannya hal itu udah jelas kelihatan yang mana yang terang, yang mana yang gelap, dan menurut saya itu adalah kelebihan seorang Gemini ya. Jadi pilihlah yang terbaik aja di kehidupan kalian, oke? Kemudian ada The High Priestess, memang semesta sedang mengalihkan pandangannya kepada kalian. Ngeliat nih, oke, hitam dan putih dong, oke, terlihat kan? Oke. Semesta lagi nanya gini nih sama Gemini, ayo Gemini, mau pilih yang terang atau udah mulai belok nih ke yang gelap? Oke. Menurut saya sih tetap harus yang terang ya. Tapi kan pilihan hidup ada di masing-masing. Monggo silahkan dipilih. Saya hanya berharap kalian bisa memilih yang terang selalu dalam keadaan apapun. Ya. Terus kalian bilang, enggak kalau orang, misalnya ada yang bilang gini, enggak kalau orang terlalu baik itu Mbak Lucy itu malah tidak dapat apa-apa. Oke, mungkin seperti itu. Orang baik tidak dapat apa-apa. Orang jahat yang justru dapat kemenangan. Misalnya seperti itu. Untuk saya pribadi, saya akan tetap milih jadi yang baik aja. Biarin yang jahat menang, nggak apa-apa. Nggak peduli. Pokoknya tetap maunya saya, kalau saya yang terbaik. Oke, yang baik-baik aja. Oke. Dan iya, ada banyak dukungan untuk kalian dengan adanya Three of Cups. Ada banyak dukungan. Ada support system untuk kalian di kehidupan kalian, dan itu baik-baik semua. Dan mereka sebenarnya mengarahkan kalian ke yang hal-hal baik tentu saja. Tapi ya tentu saja clearance-nya juga harus dilakukan. Pembersihan dari yang buruk-buruk, yang toksik-toksik, yang jelek-jelek itu memang tetap harus kalian lakukan ya. Dibersihkan itu supaya jalannya juga bersih pada akhirnya. Dan salah satu cara untuk membersihkan yang jelek-jelek adalah menghentikannya dengan segera. Karena kartu yang selanjutnya adalah The Death. Menghentikan hal tersebut. Jika kalian berada di situasi di mana kalian berhubungan dengan orang yang toksik, hentikan. Jika kalian berada di environment atau lingkungan yang toksik, segera keluar dari situ. Nggak bisa Mbak Lucy, itu tempat saya kerja, tos dulu samaan. tapi bukan berarti kalian ya udah kalau gitu saya resign aja keluar. Nggak gitu juga Bambang. Nggak gitu juga ya my dear Gemini. Bukan itu maksudnya ya. Kalian bisa berada di lingkungan yang toksik tapi tetap memilih menjadi pribadi yang baik. Ingat, kalian tuh keren banget bisa milih dengan tepat, mau yang dark atau yang light ya, yang gelap atau yang terang. So monggo silahkan pilihlah
yang terang kalau sesuai saran saya, sesuai dengan saran dari Angels Message kali ini. Tapi kalau kalian mau memilih untuk tetap bergabung dan berkubang di yang toksik-toksik atau yang hitam-hitam, ya itu pilihan hidup. Tapi memang ada yang harus diselesaikan. Kenapa? Karena itu udah bukan buat kalian, karena itu nggak baik, karena energinya toksik dan lain sebagainya. Ada yang harus diselesaikan. Oke? Sekali lagi, ini hanya pesan, pilihan hidup tetap ada di tangan kalian masing-masing. Saya tidak mau menjawab apapun dan memilih apapun untuk kalian. Saya cuma kasih tahu aja, dan pilihan ada di tangan kalian. Kalau saya yang milihin dan then kalian merasa, kok dia pilihannya yang itu? Enggak lah ya, setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan masing-masing. Bukan tanggung jawab seorang pembaca tarot, apalagi saya, nggak kenal juga sama kalian. Oke, ada Five of Wands. Memang ada chaos ya, ada chaos. Terutama di hidup kalian di mana dark sama light itu collide ya, gitu. Kalau collide sih bersatu ya, ya bersatu tapi bikin riweh kan, karena dua-duanya adalah hal yang sama sekali bertolak belakang ya. Antara terang sama gelap kan dua hal yang bertolak belakang. Kalau ini collide ya gimana? Riweh jadinya. Nah ini memang terjadi di kehidupannya Gemini yang ada di bacaan ini ya, yang terlihat seperti itu. Makanya kartu sebelumnya bilang hentikan. Hentikan yang buruk-buruk ya kan. Hentikan yang buruk-buruk, yang baik-baik aja yang diketengahkan gitu ya. Dan apakah ada kontraknya? Coba kita lihat apakah ada kontraknya. Ada Eight of Wands. You have to do it by yourself. Saya bacain satu-satu aja deh ya. You have to do it by yourself, dan ini juga harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Gak bisa nyuruh orang untuk ngatur hidupmu atau berpendapat untuk dirimu. Kalian sendirilah yang harus melakukannya. You have to do it by yourself. Saya tadi udah bilang saya nggak mau. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk hidup orang lain. Saya tanggung jawab atas hidup saya sendiri aja gitu ya. Makanya bacaan ini juga cuma ngasih tahu kalian, pesannya kayak gini. Mau diikutin atau enggak ya, it's up to you, terserah kalian. Yang kedua, Two of Cups, sama, pilihan, choices. Dan ya memang semesta memberikan kalian hal baik, orang baik untuk bersama-sama dengan kalian, tapi pilihannya tetap ada di tangan kalian. Mau bersama dia? Oke. Oh ini berarti saya dapat soulmate, bisa juga. Tapi belum tentu juga orangnya adalah yang kalian mau. Jadi ya terserah kalian. Oke. Knight of Pentacles-nya masih terbalik. Jadi dalam urusan pekerjaan dan karir memang masih riweh ya. Dan sekali lagi pilihan ada di tangan kalian mau seperti apa. Oke. Dan yang selanjutnya adalah The Moon. Ya. Ada kecenderungan untuk ke yang gelap. Ya, yang harusnya ditingkatkan memang spiritualitas, karena dengan begitu kalian tidak tergoda untuk pilih yang gelap. Oke. Apakah ada yang jahat sama kalian? Selalu ada. Ada, selalu ada, even for you ada. Bahkan untuk kalian ada. Oke, tapi pilihan kita untuk menanggapi itu bagaimana? Dan yang selanjutnya, Nine of Pentacles-nya juga terbalik. Memang obvious ya, terlihat yang kacau, lumayan kacau di sini adalah kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian ya. Mungkin kalau kehidupan pribadi nggak terlalu ya Gemini, tapi untuk kehidupan yang di kantor atau di pekerjaan atau di lingkungan ya. Kalau yang ibu rumah tangga kan berarti nggak ke kantor, tapi lingkungan ya. Yang toksik seperti itu. Oke, jangan kebawa ya my dear Gemini. Pilih, kalau saya boleh saran, pilih yang terang. Tapi kalau nggak bisa ya terserah. Ada gratitude, Nine of Pentacles, dan di sini gratitude. Kalau di situ terbalik ya, karena memang concernnya di sini nih,
Bukan kehidupan percintaan, tapi kehidupan karir, keuangan, dan bisnis, dan juga lingkungan untuk yang tidak bekerja. King of Wand, practically di sini. Dan ini bicara tentang ya nggak usah ngawang-ngawang apa yang harus kalian lakukan, ya yang praktis-praktis saja, yang membumi, yang memang keadaannya kayak gitu, ya wes band di jalannya aja. Dan kemudian ada drama sih, ada drama. Tentu saja itu tadi Five of Wands-nya drama kan, emang chaos. Ya emang lagi chaos aja keadaannya. Dan pilihan kalian adalah memilih untuk jadi terang atau gelap, terserah. Oke. Oke, satu kartu untuk kalian sebagai penutup ya. Kalian tanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no, ya atau tidak. Dan jawabannya adalah yes. Queen of Cups, yes. Ada bantuan, yes. Ada pilihan, yes. Oke. So my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Saya harap yang terbaik saja untuk kalian. Saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam light angel and love and